Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, amma ba'd. Ketemu lagi sahabat amal dimanapun Anda berada. Semoga tetap sehat dalam lindungan Allah, tetap bahagia dengan keluarga. Nah, di video yang keberapa ini ya? Yang ketiga ya nih ya. Di antara video kita yang sebelumnya, kali ini kita akan bahas mereka-mereka yang sudah menemukan jodohnya. Kemudian apa yang harus dilakukan? Ini babakan yang penting karena Anda sudah mulai menemukan pujaan hati, Anda mulai sudah dikenalkan sama teman, sama keluarga, mungkin sama ustadznya, ustazahnya, kemudian sepakat, terus akhirnya namanya ta'aruf teman-teman. Apa itu ta'aruf? Ta'aruf itu ya mengenal lebih jauh calon suami atau calon istri. Kan tidak boleh beli kucing dalam karung. Begitu kan pepatah mengatakan, bahkan pernah sahabat itu mau menikah dan ditanya oleh Nabi apakah sudah tahu calonnya. Sahabat itu mengatakan belum. Kemudian Nabi bilang, lihatlah dia, selidiki dia, kenalanlah dengan dia, karena dia nanti akan bersama kalian, bersama-sama dalam keluarga. Nah, jadi yang pertama, teman-teman, saat benar-benar sudah siap untuk menikah, kemudian Anda merasa cocok dengan pasangan, jadi tidak sesederhana dibayangkan, juga tidak serumit yang dibayangkan loh ya. Kalau Anda sudah mulai ada pertanyaan gini, Mas, aku gurung klik ya mbak Areiku. Ingat, nikah itu tidak sama dengan pakai helm loh ya, nggak sama dengan pakai sendal gonta-ganti begitu kayak orang pacaran umum. Enggak, nikah dalam ajaran agama ini adalah klik tidak klik, ukurannya bukan sekedar perasaan, apalagi cuma cinta, apalagi cintanya cinta gaya-gaya sinetron. Bukan, tapi lebih kepada apa yang diajarkan Allah dan Rasulnya. Jadi pertama yang harus Anda lakukan adalah mengenal, ta'aruf namanya. Dan mengenal beda dengan pacaran loh ya. Mengenal itu ada yang ya bahasa sederhananya mak comblang. Dan itu para ustadz, para ustazah atau orang-orang yang dipercaya, keluarga juga. Setelah diberitahu dia bagus begini, tentu saja yang bilang begini yang tidak bohong loh ya. Dia memiliki rekod kehidupan bagus, sekolahnya di sini, pekerjaannya begini, kelembutannya, skillnya begini. Setelah semua data kita punya, dipertemukan, ada penengahnya, kan nggak boleh berduanya bukan mahram, ya kan? Yang ketiga kan nanti setan. Tapi nggak boleh menyetan-nyetankan yang ngantar loh ya. Nanti Anda berdua, terus ini yang ketiga setan, bukan. Maksudnya adalah Anda difasilitasi oleh teman, ustadz, ustazah, keluarga, dan sebagainya. Yang pada intinya, kemudian ini yang menentukan lagi. Setelah Anda ta'aruf itu, jangan lupa ketika konsultasi dengan orang tua, diceritakan begini calonku, bapak, ibu, orang tua akan beri saran, bla 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 bla. Dan yang ketiga adalah istikharah. Libatkan Allah pasti. Tentu saja meminta kepada Allah petunjuk. Apakah dia nanti akan menjadi jodoh saya terbaik berikutnya atau bukan misalkan. Terus istikharah, insya Allah jawaban dari istikharah itu bisa mimpi, bisa kemantapan hati, bisa. Tapi yang pasti sudahlah, kalau jodoh jadi-jadi. Kalau nggak jadi jodoh, ya nggak jadi. Santuy saja teman-teman. Setelah istikharah selesai, baru ngobrol, nah silakan khitbah resmi. Biasanya kalau adatnya keluarga bersama, keluarga besar, bule, bude, mbah kong, mbah tim, mbah yud, tidak bisa RT, RW, emang mau pacara. Ya secukupnya aja lah ya, sesuai dengan adat dan kesopanan, datang ke keluarga, kemudian biasanya ada serangan balik ya, counter attack. Yang biasanya lah ya, kalau adat keluarga laki-laki datangnya keluarga perempuan, minggu depannya ganti keluarga perempuan datang kepada keluarga laki-laki misalkan ya, terus disepakati kapan akadnya. Nah, tapi perlu dicatat teman-teman, kalau belum akad Anda belum halal, jadi nggak boleh semau gue. Kita udah lamaran belum menentukan dia kehalalannya sebagai seorang suami istri belum. Jadi apa yang harus dilakukan ketika menunggu akad yang setelah diputuskan? Banyak berdoa, banyak dekat dengan Allah, mencari ilmu, belajar tentang ilmu parenting sebagai seorang bapak, sebagai orang ibu, hak kewajiban suami istri. Nah, itu baru akhirnya teman-teman ketika akad dilantunkan, tentu saja jangan lupa lah ya, maharnya bagi laki-laki sudah belajar sendiri nanti bagaimana hak dan kewajiban calon temanten. Singkat cerita, setelah ijab dikumandangkan, kayak azan aja ijab dikumandangkan ya, ijab dilantunkan, dijawab dan sah. Yang jawab sah bukan mantannya loh. Yang jawab sah itu para saksi dan orang ada di sana. Nanti jangan-jangan mantannya laki-laki menjawab langsung bilang sah. Jangan ikut bilang sah, biarkan saksinya. Terus setelah itu Anda halal sebagai suami istri. Di sanalah Anda memulai hidup baru,
babak baru, kewajiban baru, hak baru, lingkungan baru, semuanya sedang baru, new normal. Sebelumnya Anda normal sebagai jombloan-jomblowati, akhirnya menjadi seorang new normal sebagai seorang suami sama istri, sebagai istri. Nah, di sana berarti ada ilmu baru. Jadi ada yang bilang ketika Anda ABG, siapkanlah menjadi seorang dewasa. Setelah dewasa, punyailah ilmu tentang berkeluarga. Tadi kita bahas di video-video sebelumnya. Terus kemudian setelah berkeluarga, Anda harus belajar bagaimana menjadi seorang suami yang baik, istri yang baik. Setelah menjadi suami istri, Anda belajar bagaimana punya anak satu. Setelah punya anak satu, mendidik anak satu, Anda harus belajar bagaimana mendidik anak yang kedua dan seterusnya. Mau dibawa kemana keluarga kita, semuanya terangkum dalam ilmu yang harus kita punyai. Demikian sahabat amal, pintas ya video-video kita. Menurut saya tidak terlalu ribet, tidak terlalu susah untuk dicerna, tapi sederhana-sederhana. Dan yang paling menentukan, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Ini paling penting. Setelah itu, apa yang harus kita lakukan? Tunggu video-video berikutnya. Ada tips-tips menarik sebagai seorang suami, sebagai seorang istri yang harus dilakukan ketika di rumah tangga. Sahabat amal semuanya, selamat berbahagia, sehat selalu untuk Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.